Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini banyak beberapa sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat subscriber yang menghubungi saya baik via WhatsApp ataupun via inbox di FB yang ingin bagaimana cara termudah dalam mengeluarkan sihir-sihir, mengeluarkan gangguan-gangguan gaib di dalam tubuh, atau mungkin bisa jadi untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana. Nah, ada cara termudah yang sering saya lakukan sendiri dan untuk membantu sahabat-sahabat yang datang ke tempat saya. Dan juga saya sering mengajarkan hal ini kepada sahabat-sahabat Baca Sitapak, baik yang datang secara langsung atau melalui pelajaran WhatsApp di grup resmi kami. Jadi sebenarnya sahabat, ada beberapa hal yang tanpa kita sadari, baik itu gangguan-gangguan non medis, baik dari kita sendiri maupun dari sebab dari para leluhur kita. Dalam sebab dari leluhur kita ini bukan sebab berarti Islam mengenal karma, karena sebab Islam tidak mengenal karma. Dosa seseorang maka akan ditanggung oleh orang itu sendiri. Nah, di dalam hal ini yang harus digarisbawahi adalah yakni apabila para leluhur kita, mungkin kakek kita atau kakek buyut kita, mempunyai perjanjian-perjanjian gaib yang tanpa disadari akhirnya mengganggu anak keturunannya termasuk kita sendiri. Ini tanpa kita sadari, dan mayoritas di kalangan masyarakat ini banyak terjadi. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, baik memutuskan ilmu-ilmu yang tak bersana, baik memutuskan khodam-khodam yang dari jin-jin fasik, atau dari pegangan-pegangan azimah yang memang sangat menyimpang dari syariat Islam. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kenikmatan dalam iman dan Islam. Nah, baik. Saya tidak panjang lebar dalam hal ini. Di sini saya menggunakan madu yang sudah saya campur dengan setengah gelas air. Madu ini yang saya gunakan adalah madu kurma, karena kebetulan hanya madu kurma yang ada di sini. Ya, kurma seperti ini ya, sari kurma. Nah, intinya boleh menggunakan madu dalam hal apapun. Akan tetapi bagi saudara yang saat ini sedang menonton video saya, bisa menyiapkan segelas air putih biasa. Tapi kalau ada madu, silakan dengan memberikan segelas air atau 150 cc air dengan 1 atau sendok madu, diaduk. Dan mari kita baca bersama-sama untuk mengeluarkan hal-hal negatif, baik dari gangguan jin-jin fasik, khodam-khodam fasik, baik memutuskan perjanjian-perjanjian yang tidak kita sadari, terutama untuk mengusir atau membasmi jin-jin atau khodam-khodam fasik di dalam tubuh kita. Insya Allah ada manfaatnya. Cara ini bisa dilakukan baik sendiri. Nah, untuk saat ini segera saya tunggu saudara untuk menyiapkan air dahulu. Ya, ambil wudhu, kemudian siapkan segelas air, dan mari kita baca bersama dan ikuti ucapan saya. Silakan siapkan airnya. Jangan lupa silakan ambil wudhu. Oke, kita akan mencoba secara langsung. Jangan lupa menyiapkan sebuah plastik ya, yang kecil saja, atau mungkin baskom atau ember. Yang dikhawatirkan ketika kita selesai meminum air ini, kita merasakan mual dan akhirnya memuntahkan sesuatu kotoran dalam tubuh kita. Saudaraku sekalian,
para sahabat subscriber, sebelum kita melakukan ini, maka setidaknya kita membaca doa dulu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah kabulkan. Baik. Pertama, ikuti bacaan saya ya. Setelah mengikuti bacaan saya atau nanti bisa dilakukan sendiri, Anda tinggal melihat saudara-saudara subscriber, tinggal melihat di tutorial YouTube saya. Kemudian setelah memahami tutorial YouTube saya, saudara-saudara bisa membacanya sendiri. Dan ketika selesai membaca dan meminum air ini, saudara-saudara lakukan tafakur, yakni tafakur, perbanyak mengucapkan istighfar dengan mata terjepit-jam, resapi. Apabila nanti mual, muntahkan, karena Anda sudah menyiapkan plastik tadi. Nah, untuk reaksi setelah kita membaca amalan-amalan ini, minimal biasanya badan merinding, badan gemetar, lemas, panas, mungkin bahkan sedikit kejang, atau ada sedikit setrum-setruman di dalam bagian tubuh kita atau di luar tubuh kita. Dan kemudian yang terutama adalah apabila mual, maka muntahkan. Tetapi dalam pengamalan ini tiba-tiba kita merasa mual tetapi kita tidak muntah, tidak memuntahkan sesuatu, maka diulang kembali sampai kita benar-benar muntah. Kenapa hal ini harus dilakukan? Disebabkan apabila kita mual, kemudian kita diamkan dan tidak mengeluarkan sesuatu atau tidak memuntahkan, biasanya justru kepala akan pening dan rasa tidak enak, terutama bagian di tenggorokan. Maka diulang kembali amalannya, boleh dengan air kembali ataupun tidak. Oke, setelah ngambil wudhu, kita siapkan. Pertama, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya apa yang kita harapkan Allah kabulkan pada saat ini juga. Mari ikuti bacaan saya. Biwajhil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biwajhil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biwajhil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. 3 kali ya saudara. Kemudian kita berdoa dengan berbahasa Indonesia, nanti baca di tutorial saya di tutorial YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya saya mewakili diri saya, keluarga saya, keluarga nenek moyang saya, dengan ini menyatakan dengan penuh pertobatan dan kesadaran, memutuskan dan membatalkan semua ikatan dan perjanjian yang pernah saya dan atau leluhur saya, leluhur kami atau saudara kami lakukan antara kami dengan jin dan syaitan, yang perjanjian tersebut dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Mulai saat ini saya nyatakan perjanjian tersebut batal karenamu. Ya Allah, Engkau saksiku ya Allah. Ya Allah, mulai saat ini saya haramkan tubuh saya ditempati oleh semua jenis jin, khodam-khodam jahat atau sejenisnya. Jika mereka ikut makan dan minum, jadikan makanan dan minuman saya tersebut sebagai racun dan tembaga yang panas yang membunuh dan membinasakan mereka ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfiru. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfiru. Ya Qayyum ya Qayyum birahmatika astaghfiru. Amin 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 ya rabbal alamin. Dibaca 3 kali, kemudian kita tafakur sebentar sambil baca.
Kemudian setelah kita minum tadi, kita melakukan tafakur, diam sejenak, kita membaca baik itu istighfar, baik itu selawat, atau membaca surat-surat pendek yang kira-kira menurut kita pas. Biarkan rasa apa yang harus keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah. Nah, cara ini saudaraku sekalian, sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, bisa untuk membantu sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan sakit, baik itu disebabkan terutama akibat gangguan non medis, baik itu sihir atau segala macam. Kita bacakan, diusahakan juga pasien kita atau orang yang sedang sakit tadi ikut membaca, dan kita bimbing ya, kita bimbing ketika dalam seperti doa, misalnya ya Allah, sesungguhnya saya mewakili diri saya, maka dalam tanda kutip ini diri saya, ketika untuk membantu orang lain ya, maka kita cukup mengucapkan ya Allah, sesungguhnya saya mewakili Fulan bin Fulan. Ini harus dipahami. Kenapa? Nah, ketika yang sakit membacanya adalah ya Allah, sesungguhnya saya mewakili diri saya. Tetapi kita sebagai pembimbing membantu mengobatinya, maka cukup membaca ya Allah, sesungguhnya saya mewakili Fulan bin Fulan. Nah ya, ini harus dipahami. Nah, terus kita baca berulang-ulang berbarengan dengan si pasien tadi, maka pasien biasanya akan mengalami hal-hal yang di luar nalar, seperti tadi badan kaku, panas, merinding, bahkan sampai muntah atau menjerit-jerit. Itu hal biasa. Terus dibacakan, insya Allah ada manfaatnya kelak ya. Dan jangan lupa saudara-saudara, mari kita sama-sama mendoakan, dukung selalu YouTube saya, insya Allah ada manfaat. Dan saya berdoa kelak siapapun yang mengamalkannya ini, dan siapapun yang membagikan postingan ini, dan siapapun mereka yang menerapkan ilmu ini untuk membantu sahabat-sahabat di luar sana, saya berharap Allah jadikan sebuah amal jariah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, serta dijadikan salah satu wasilah diangkatnya derajat saudara-saudara semua, terutama derajat di dunia maupun di akhirat. Nah, saya rasa cukup untuk penerangan di sini saja. Mungkin ada sebuah penambahan. Bagaimana kalau untuk mengobati jarak jauh? Untuk mengobati jarak jauh, saudara bisa melakukan video call. Sebelum melakukan video call, saudara terangkan dulu bagaimana penerapan ilmu ini ya, diajarkan dulu, mungkin ditulis via WA cara-caranya, tinggal disalin di tutorial YouTube saya. Nah, setelah itu baru kita bacakan. Insya Allah nanti jika ada kesempatan akan saya ajarkan secara langsung ilmu ini, dan saya tambahkan beberapa keilmuan yang insya Allah ada manfaatnya ya. Doakan saja saudaraku, sahabat subscriber, mudah-mudahan YouTube kita ini, mudah-mudahan video ini banyak bermanfaat dan selalu memberikan pendidikan, selalu memberikan konten yang mengandung ilmu, dan insya Allah ada manfaat ke depannya. Saya akhiri, dan kepada saudara semua dan sahabat subscriber, saya mohon maaf atas segala salah saya. Dan di kesempatan ini saya pun meminta maaf karena kesibukan aktivitas saya, baik dalam pekerjaan saya, melayani tamu-tamu dan lain sebagainya. Banyak saudara-saudara yang mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, tidak saya jawab mungkin sama sekali, mungkin pun ada yang dijawab, mungkin merasa tidak puas. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.